Gadis desa ini dihina oleh kepala sekolah setiap hari, hanya karena sepatu tambalannya dan tas yang sudah usang. Ia diam, menahan tangis, hingga suatu hari ayahnya datang. Tapi bukan dengan amarah, melainkan dengan kebenaran yang membuat seluruh ruangan tertunduk. Dan ternyata, siapa sebenarnya ayahnya membuat semua orang syok. Rani bukan gadis yang istimewa di mata orang kebanyakan. Ia bukan anak pejabat, bukan pula anak pemilik toko besar di kota. Ia hanya anak dari seorang petani tua bernama Pak Darto, yang setiap harinya mencangkul ladang milik tetangga agar dapur mereka bisa terus mengepul. Tapi di balik wajah polosnya, Rani menyimpan sesuatu yang tak terlihat. Semangat yang membara untuk sekolah, untuk belajar, untuk melampaui garis batas tak kasat mata yang dibuat orang-orang yang merasa dirinya lebih pantas. Setiap hari, ia berjalan kaki dari rumah panggung di pinggir desa menuju sekolah elit di kota, tempat yang dulu hanya ia lihat lewat brosur dan cerita dari tetangga. Ia masuk ke sekolah itu lewat jalur beasiswa, karena nilai akademiknya yang selalu tinggi, bahkan sejak SD. Tapi sejak hari pertama, ia tahu dirinya tak benar-benar diterima. Seragamnya tidak mengkilap, tas sekolahnya bukan keluaran terbaru, dan sepatunya, sepatunya adalah cerita tersendiri. Sepatu kain itu sudah 2 kali ditambal oleh ayahnya dengan lem kayu dan benang nilon, karena solnya lepas dan sisi-sisinya mulai mengelupas. Tapi Rani tetap memakainya dengan kepala tegak, karena itu satu-satunya sepatu yang ia punya, dan ia percaya sepatu robek tak akan merusak ilmu yang sedang ia kejar. Setiap pagi, ia berdiri di depan cermin kecil di kamarnya, menyisir rambutnya sendiri, menyelipkan sisir plastik ke dalam tasnya, dan berangkat dengan harapan hari itu tak ada yang akan menertawakannya. Tapi harapan itu jarang sekali terkabul. Teman-temannya tak pernah mengajak bicara. Saat ia duduk, beberapa memilih pindah. Saat ia menjawab pertanyaan di kelas dengan benar, mereka berbisik, "Pintar sih, tapi tetap aja ndeso." Ia tidak membalas, tidak membantah, karena ia percaya waktu akan membuktikan segalanya. Tapi satu hal yang paling menyakitkan bukan datang dari teman sekelas, melainkan dari orang yang seharusnya menjadi pemimpin pendidikan, kepala sekolah sendiri, Ibu Winda. Dalam setiap acara resmi, dalam pidato-pidatonya yang penuh semangat motivasi palsu, Ibu Winda seringkali menyelipkan sindiran tajam tanpa menyebut nama, tapi cukup jelas untuk menusuk Rani tepat di dada. Dan hari itu, di pertemuan wali murid, semua terasa lebih menusuk dari sebelumnya. Rani duduk di bangku paling belakang bersama ayahnya yang mengenakan kemeja lusuh dan sarung kotak. Di tengah aula megah, dengan ibu-ibu bergincu duduk anggun di kursi depan, Ibu Winda naik ke podium dan berbicara dengan penuh semangat tentang pentingnya penampilan siswa dalam menjaga nama baik sekolah. Tapi tiba-tiba suaranya berubah. Tidak mungkin anak pintar datang ke sekolah dengan sepatu yang hampir lepas solnya, atau celana yang warnanya sudah seperti kain pel. Semua orang tertawa. Rani hanya menunduk. Ia tahu, itu tentang dirinya. Ia bisa merasakannya dari tatapan yang perlahan mengarah padanya. Tapi yang lebih menyesakan, adalah ketika ia menoleh dan melihat ayahnya, Pak Darto, yang duduk diam di sampingnya, menatap ke depan tanpa ekspresi. Tapi dari rahangnya yang mengeras dan genggaman tangannya yang mengepal, Rani tahu, ayahnya mendengar. Dan itu lebih menyakitkan daripada semua ejekan yang pernah ia terima. Hari itu seharusnya menjadi hari yang membanggakan. Hari ketika seluruh kerja keras Rani selama 1 tahun penuh, akan mendapat pengakuan di depan para wali murid dan guru. Ia telah berkorban banyak untuk mempertahankan peringkat 3 besar, tidak tidur hingga larut karena mengulang materi, membantu ayahnya mencuci motor tetangga di sore hari, hingga rela tak ikut kegiatan ekstrakurikuler hanya demi menghemat uang jajan. Tapi siang itu, segala kebanggaannya runtuh hanya karena satu kalimat dari kepala sekolah yang menyudutkannya tanpa ampun, dengan balutan bahasa yang seolah mulia tapi mengandung racun yang merusak harga diri. Dan yang membuat luka itu semakin dalam, semuanya terjadi di depan ayahnya sendiri. Setelah acara berakhir, wali murid ramai menyerbu guru-guru favorit. Mereka berbicara tentang bimbingan belajar eksklusif,
tentang kursi di universitas ternama, atau sekadar menanyakan peluang masuk sekolah internasional. Tapi tak satu pun dari mereka mendekati Rani dan ayahnya. Bahkan wali kelasnya sendiri hanya lewat begitu saja, sekilas mengangguk tanpa sapaan tulus. Rani berdiri perlahan, tubuhnya seperti kehilangan daya. Di tangannya tergenggam map plastik yang mulai mengelupas, tapi bukan itu yang membuat langkahnya berat. Beban yang ia bawa bukan berasal dari map, melainkan dari rasa malu yang dilemparkan padanya dengan telanjang, tanpa belas kasihan, di hadapan semua orang. Pak Darto menepuk bahu Rani. "Ayo pulang, Le." Suaranya pelan, tapi cukup tegas untuk membawa mereka meninggalkan aula yang kini terasa asing. Mereka berjalan di bawah rintik hujan tanpa payung. Sepatu Rani basah, tanah merah dari lapangan parkir menempel di sol yang mulai menganga, tapi ia terus melangkah. Tidak ada keluhan. Tidak ada kata yang keluar dari bibir mereka. Tapi dalam hati, masing-masing menyimpan sesuatu yang mulai tumbuh. Sesuatu yang belum bisa mereka beri nama. Dendam? Marah? Yang mereka rasakan lebih dalam dari itu. Sebuah luka batin yang menggerogoti pelan-pelan, tapi pasti. Ketika mereka tiba di pinggir gerbang, suara mikrofon kembali menyala dari dalam aula. Langkah mereka terhenti. Suara itu milik Ibu Winda lagi. Dengan nada lebih formal, ia mengumumkan daftar siswa yang akan mendapatkan beasiswa lanjutan dari yayasan sekolah. Sontak, beberapa wali murid kembali ke dalam. Rani refleks menahan lengan ayahnya. Pak Darto menoleh, mengangguk pelan, lalu mengajak anaknya berdiri tenang di dekat pintu. Mereka tidak kembali duduk. Mereka hanya berdiri, menyimak, menunggu, tapi bukan dengan harapan tinggi. Rani tahu, dalam sistem seperti ini, nilai saja tak pernah cukup. Ia tahu bahwa sepatu tambalan dan celana luntur lebih banyak bicara daripada angka-angka tinggi di rapornya. Dan itu menyakitkan, karena di sekolah yang seharusnya mencetak karakter, ternyata yang lebih dihargai adalah citra. Ketika nama-nama mulai disebut, Aurel dari kelas 9A, Dava dari kelas 9B, sorak dan tepuk tangan memenuhi aula. Ibu mereka berdiri dengan bangga. Rani hanya menunduk. Hatinya bergemuruh. Lalu tiba-tiba, namanya disebut. Rani Dwi Lestari dari kelas 9C. Ia tercekat. Tapi sebelum sempat merasa lega, ucapan kepala sekolah kembali memukulnya. Kami sempat mempertimbangkan untuk mencoret nama ini, mengingat beberapa faktor lain yang perlu diperbaiki. Tepuk tangan terhenti. Semua mata menoleh ke belakang. Ke arah gadis berambut dikepang yang berdiri diam dengan map usang di tangan. Dan Ibu Winda melanjutkan dengan tawa kecil, "Semoga dengan bantuan ini, Ananda bisa memperbaiki penampilan agar tidak tampak seperti, maaf, siswa titipan dari kampung." Suara itu menusuk lebih tajam daripada belati. Di depan umum, di hadapan wali murid dan guru, ia dipermalukan bukan karena nilai buruk, tapi karena tidak punya sepatu baru. Dan kali ini, Rani tidak bisa lagi menahan pertanyaan yang menggumpal di dadanya. Kenapa nilai saja tidak cukup? Kenapa perjuangannya masih dianggap kurang? Hari itu, setelah semua kata-kata tajam dari kepala sekolah terlempar seperti panah yang membakar harga diri, Rani tidak menangis di hadapan orang. Ia tetap berdiri, diam, membiarkan seluruh tubuhnya mematung seakan tak punya hak untuk merasa. Tapi begitu keluar dari aula, ia berjalan cepat ke arah samping sekolah. Tempat sunyi di antara bangunan tua dan pagar berkarat yang jarang dilalui siapapun. Disitulah akhirnya air matanya pecah. Seperti bendungan yang jebol setelah terlalu lama menahan derasnya hujan. Ia duduk di tanah yang dingin, bersandar pada dinding yang lembab, menutup wajahnya dengan tangan agar suara tangisnya tak terdengar. Ia menangis bukan karena lemah, tapi karena terlalu kuat menahan semuanya sendirian. Yang tidak ia tahu, beberapa meter dari tempatnya bersandar, ada sepasang mata yang memperhatikannya sejak tadi. Pak Darto, ayahnya, tidak langsung pulang. Ia berjalan perlahan mengikuti jejak anaknya, tapi berhenti ketika melihat putrinya menunduk dan mulai menangis dalam diam.
Ia tidak menghampiri, tidak menepuk bahu atau berkata, "Sudah, jangan sedih." Ia hanya berdiri diam di balik dinding yang memisahkan mereka. Tapi di dalam dadanya, ada sesuatu yang pecah. Ia bukan tipe orang tua yang mudah marah, apalagi membalas dendam. Tapi hari itu, ia merasa seolah dunia telah menampar anaknya tepat di depan wajahnya sendiri. Dan yang lebih menyakitkan, ia tidak bisa melakukan apa-apa, belum bisa. Sore itu mereka pulang dalam diam. Tidak ada percakapan. Rani hanya menatap ke bawah sepanjang jalan, sepatunya basah dan berat karena tanah merah yang menempel. Dan Pak Darto, dengan sarung kotaknya yang kotor oleh lumpur, terus berjalan di samping putrinya, memandangi setiap langkah kecil yang tampak begitu rapuh. Di dalam hatinya, sebuah keputusan mulai tumbuh. Ia tak tahu harus bagaimana, tapi satu hal ia yakini, ia tidak bisa lagi diam. Sesampainya di rumah, Rani langsung masuk ke kamarnya dan mengunci pintu. Ia duduk di depan cermin kecil, menatap wajahnya sendiri yang bengkak karena tangis. Tak ada suara, tak ada rengekan. Ia hanya diam, lalu perlahan membuka laci mejanya dan mengeluarkan kertas kecil berisi daftar impiannya. Masuk SMA favorit, kuliah di universitas negeri, dan membuat ayah bangga. Tangannya menggenggam kertas itu erat, seolah takut harapan-harapan itu akan hilang dari genggaman. Di titik itu, ia sadar bahwa bukan hanya harga dirinya yang diinjak, tapi juga mimpinya dipermalukan di hadapan publik. Sementara itu, Pak Darto duduk sendiri di teras rumah panggung mereka. Ia menyalakan rokok lintingannya, lalu menatap langit senja yang mulai gelap. Di hadapannya tergeletak sebuah map biru tua, yang sudah lama ia simpan di dalam peti kayu. Map yang berisi dokumen penting, termasuk lembar saham sekolah tempat anaknya belajar. Selama ini ia memilih untuk tidak ikut campur dalam urusan manajemen. Ia percaya bahwa tugasnya cukup dengan bekerja keras dan membiayai pendidikan anaknya. Tapi hari itu mengubah semuanya. Diamnya selama ini ternyata bukan bentuk ketulusan, tapi telah berubah menjadi pengkhianatan terhadap martabat anaknya sendiri. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Pak Darto menyesal karena terlalu lama diam. Pagi berikutnya datang dengan kabut tipis yang masih menggantung di pucuk-pucuk pohon kelor di depan rumah. Rani bangun lebih awal dari biasanya. Meskipun semalam ia hampir tak tidur. Wajahnya terlihat lebih pucat dari biasa, dan matanya sembab, tapi tak ada air mata tersisa. Ia hanya diam menyiapkan perlengkapan sekolah seperti biasa, mengenakan seragamnya yang mulai memudar, dan memakai sepatu tambalan yang sempat ia keringkan semalam di dekat tungku. Ia tak berbicara sepatah kata pun kepada ayahnya. Dan Pak Darto pun hanya memandang dari kejauhan, tanpa banyak bicara, tapi tatapannya mengikuti setiap gerakan putrinya, seolah mencoba membaca luka yang tak terucap. Di sekolah, suasana berjalan seperti hari-hari sebelumnya. Tidak ada yang berubah dari luar. Anak-anak masih berkumpul di kantin, tertawa, bercanda. Guru-guru sibuk di ruangannya. Tapi bagi Rani, hari itu tak lagi sama. Ia melangkah pelan menuju kelasnya, dan setiap suara tawa yang lewat di dekatnya terdengar seperti gema dari dunia yang tidak lagi ia miliki. Ia duduk di bangku ketiga dari belakang, membuka buku catatannya, menulis dengan tangan yang sedikit gemetar, tapi pikirannya mengembara. Ia mencoba mengikuti pelajaran, tapi angka dan rumus di papan tulis hanya menari-nari tanpa makna. Ia merasa kosong, lebih dari sekadar lelah. Seperti seseorang yang sudah kehilangan daya untuk membela diri. Saat istirahat, ia tidak ikut ke kantin. Ia hanya duduk di kursinya, berpura-pura sibuk merapikan tas. Tapi tak ada yang bertanya, tak ada yang menghampiri. Semua orang sibuk dalam dunianya masing-masing. Dunia itu, yang dulu ia coba kejar dengan semangat belajar dan disiplin, kini tampak menjauh. Ia akhirnya berdiri, berjalan menuju sisi gedung sekolah yang tersembunyi, tempat di mana ia kemarin menangis untuk pertama kalinya. Ia kembali ke sana, bukan karena ingin mengulang luka,
Tapi karena hanya di tempat sunyi itu ia bisa merasakan kelegaan yang jujur. Ia duduk di sudut yang sama, merapat ke tembok tua dan lembab itu, dan membiarkan dirinya hening. Hanya suara angin dan dedaunan yang bergerak pelan menemaninya. Dan di sanalah, untuk kedua kalinya, air matanya jatuh. Tapi kali ini berbeda. Tangisnya tidak pecah seperti kemarin. Ia hanya diam, membiarkan cairan hangat itu mengalir dari sudut mata. Di tangannya, ia menggenggam selembar foto lama. Foto dirinya bersama almarhumah ibunya saat ia masih TK. Di dalam foto itu, ibunya memeluknya dengan senyum yang tulus. Senyum yang kini hanya tinggal dalam ingatan. Rani menatap foto itu dalam-dalam dan berbisik. "Bu, kalau ibu masih ada, aku harus ngapain?" Tak ada jawaban. Tak ada pelukan. Tapi udara di sekitarnya terasa lebih hangat. Ia menutup matanya sebentar, lalu membuka perlahan. Ia tahu dunia tidak akan berhenti hanya karena ia sedang kesakitan. Yang tidak ia sadari, dari balik jendela kantor tata usaha, seorang pria parubaya sedang berdiri diam, memperhatikannya. Sosok itu adalah ayahnya. Pak Darto tidak masuk kerja hari itu. Ia kembali ke sekolah bukan untuk membuat keributan, tapi untuk tahu. Untuk memastikan sendiri apa yang benar-benar terjadi pada anaknya setelah hari penghinaan itu. Dan yang ia lihat, membuat jantungnya seolah diremas. Bukan karena Rani menangis lagi, tapi karena betapa tenangnya Rani saat menahan semuanya sendiri. Ia menyaksikan sendiri bahwa anaknya bukan hanya sedang sedih, tapi mulai kehilangan sesuatu yang penting, harga diri. Dan di momen itu, Pak Darto tahu, ia tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Bukan esok, bukan nanti, tapi sekarang. Setelah kejadian pagi itu, suasana batin Rani seperti langit kelabu yang tidak kunjung pecah menjadi hujan. Ia kembali ke kelas dengan langkah pelan, wajahnya tak lagi menampilkan raut sedih, tapi juga tak menampakkan kehidupan. Ia seperti bayangan yang menyelinap di antara kursi-kursi dan papan tulis, hadir namun nyaris tak terlihat. Pelajaran berlalu begitu saja, dan bel pulang pun terdengar tanpa makna. Anak-anak berhamburan keluar, tertawa, berteriak, sementara Rani hanya duduk memandangi bukunya yang tak sempat terbaca. Ia tidak langsung pulang. Entah kenapa, tubuhnya enggan bergerak. Seolah jiwanya sedang menahan sesuatu yang belum selesai. Di luar gerbang sekolah, keramaian seperti pasar kecil. Para orang tua datang menjemput anak-anaknya, motor-motor menderu, dan anak-anak berseragam putih abu-abu itu berjalan berpasangan, mengobrol riang. Tapi di ujung keramaian itu, bersandar di bawah pohon asam yang rimbun, berdiri seorang pria dengan pakaian sederhana, Pak Darto. Ia tidak membawa kendaraan. Hanya berdiri diam, memegang topi caping di tangan kirinya. Ia menatap ke arah gerbang dengan sorot mata tajam namun tenang. Ketika matanya bertemu dengan pandangan Rani, waktu seolah berhenti sejenak. Rani menatapnya, ragu, lalu melangkah pelan. Ayahnya tidak tersenyum, tapi tatapan itu berkata lebih dari sekadar sapaan, "Pulang yuk." Mereka berjalan berdampingan tanpa suara. Jalan setapak menuju desa terasa lebih panjang dari biasanya, bukan karena medannya, tapi karena pikiran mereka masing-masing yang seperti memutar ulang semua luka yang sudah terjadi. Sampai akhirnya, saat mereka menyusuri jalur sawah yang mulai menguning, Pak Darto berhenti. Ia duduk di sebuah batu besar di pinggir jalan, dan Rani ikut duduk di sampingnya. Senja mulai turun, dan langit memerah perlahan. Ayah dan anak itu hanya terdiam beberapa saat, membiarkan angin menyapu wajah mereka. Sebelum akhirnya Pak Darto membuka mulut dengan suara lirih, "Ayah lihat kamu tadi." Rani menoleh pelan. "Lihat apa?" tanyanya ragu. "Di belakang sekolah. Kamu duduk sendirian. Menangis." Kalimat itu seperti menyayat hati Rani. Ia tidak tahu bahwa ayahnya ada di sana. Ia pikir, tangisnya aman disimpan di sudut gelap yang tidak terlihat. Tapi ternyata, ayahnya menyaksikan semua. Seketika, tubuh Rani menegang.
Bukan karena malu, tapi karena ia merasa telanjang secara batin. Semua yang ia tahan selama ini, ternyata terlihat jelas oleh sosok yang paling ia hormati. Ia menunduk, menggigit bibir, lalu berkata pelan, "Maaf." Pak Darto menatap lurus ke arah hamparan sawah. "Kenapa minta maaf?" tanyanya. Karena aku nggak kuat," jawab Rani, hampir tak terdengar. Suara itu datang dari dasar hatinya, tempat semua luka disembunyikan. Pak Darto menghela napas panjang, lalu mengangguk kecil, seperti memahami apa yang tidak diucapkan. "Rani," katanya, "orang yang kuat itu bukan yang enggak pernah jatuh, tapi yang tahu kapan harus diam, dan kapan harus berdiri lagi." Kalimat itu menggantung di udara, menembus lapisan emosi yang selama ini Rani bendung. Tangannya yang menggenggam ujung rok mulai gemetar. Lalu, dengan nada lembut, Pak Darto melanjutkan, "Waktu kamu kecil, kamu pernah jatuh dari sepeda. Ingat?" Rani mengangguk. "Samar. Kaki kamu luka. Tapi kamu marah bukan karena sakit, tapi karena temanmu ketawa waktu kamu jatuh." Kali ini, sudut bibir Rani mengulas senyum kecil. Kenangan itu muncul kembali. Kenangan ketika ayahnya memeluknya erat dan berkata, "Jangan biarkan mereka menertawakanmu tanpa kamu berdiri lagi." Hari ini, rasa itu kembali. Tapi dalam bentuk yang lebih menyakitkan. Karena yang menertawakannya bukan lagi anak kecil di jalan, tapi orang dewasa yang seharusnya mendidik. Cerita Rani adalah pengingat bahwa pendidikan sejati bukan soal penampilan, tapi keberanian untuk berdiri meski dihina. Dan kadang, kebenaran tidak datang dalam teriakan, tapi dari seorang ayah sederhana yang selama ini diam. Namun sekali bersuara, semua akhirnya mendengar. Jangan lupa, klik like dan subscribe jika kamu percaya bahwa anak desa pun berhak bermimpi tinggi. Dan tuliskan di komentar, "Saya berdiri untuk kebenaran." Tamat.